Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap setiap kami. Bapa, persiapkan setiap kami, agar kami boleh terus diajar melalui kebenaran firman-Mu. Bimbing setiap kami ya Bapa, agar kami boleh terus sejalan dengan rencana-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Ora et Labora. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Matius 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Pernyataan Tuhan ini adalah pernyataan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ketika itu, murid-muridnya berkata kepada Yesus di Matius 14 ayat 15 demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ada sepasang kebenaran yang bekerja bersamaan dan perlu kita perhatikan pada pelajaran dari perkataan Tuhan Yesus di sini, tanggung jawab dan penyerahan diri. Dalam bahasa Latin, kita sering mendengar ungkapan yang berkata, ora et labora, atau berdoa dan bekerja. Ungkapan ini untuk pertama kalinya dikenal lewat kebiasaan yang diajarkan oleh Gereja Katolik yang juga dikenal dengan hukum Santo Benedik. Namun sesungguhnya, kebenaran ini bersumber dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika murid-murid Tuhan diperhadapkan kepada kebutuhan orang banyak yang secara fisik sudah lelah dan lapar, tentu cara yang paling mudah adalah suruh mereka pulang dan cari makan masing-masing. Entah di mana dan bagaimana cara cari makannya, itu bukan urusan panitia. Yang terpenting ibadah sudah selesai. Sekarang segera lakukan doa berkat dan biarkan semua pulang ke rumah masing-masing. Hanya saja, hal itu tidak semudah dan sesederhana itu untuk waktu itu. Setelah hari senja, di mana semua mereka berjalan kaki, pulang akan membutuhkan waktu semalam-malaman. Tidak ada toko roti atau restoran yang dapat menampung 5.000 orang laki-laki plus-plus. Bahkan untuk ukuran hari ini di kota besar seperti Jakarta sekalipun, logistiknya tidak akan mudah. Namun Tuhan berkata kepada murid-muridnya demikian, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Tentu mendengar pernyataan Tuhan seperti itu, murid-muridnya mencoba untuk merasionalisasikan pekerjaan besar itu dengan berkata, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Kemudian Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Dua perkara yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah tanggung jawab dan penyerahan diri ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Bagian kita adalah rela bertanggung jawab. Namun, ketika kita sudah rela bertanggung jawab, belum tentu kita mampu. Pada titik itulah, kita sadar akan betapa pentingnya untuk belajar berserah kepada kedaulatan tangan Tuhan. Pada saat itulah, kekuasaan Tuhan yang bekerja, bukan lagi kemampuan kita. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita gerejanya. Tugas kita adalah menumbuhkan sifat dan karakter yang mau bertanggung jawab, kemudian belajar untuk percaya dan berserah. Barulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya, sahabatku. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk hidup bertanggung jawab dan berserah akan kekuasaan tangan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.